Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak pada dimensi 3 ya. Untuk bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah jarak titik ke bidang ya. Nah, mengawali ini kita akan membahas tentang garis yang tegak lurus bidang ya. Garis tegak lurus bidang itu adalah simbol dari tegak lurus ya. Nah, jadi garis yang tegak lurus sebuah bidang jika ini ada garisnya, garis G, dan bidangnya bidang V ya. Jika garis tersebut tegak lurus dengan dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Garis di sini tadi adalah garis yang berwarna kuning ini. Lalu tegak lurus di sini berarti dia garisnya tadi tepat tegak lurus dengan bidang V ya. Nah, dan ada dua buah garis yang berpotongan pada bidang. Nah, kalau di sini digambarkan dengan garis merah, garis A dan garis B. Maka G tegak lurus A dan juga garis G tegak lurus B, di mana garis A dan B saling berpotongan pada bidang V, sehingga garis G tegak lurus dengan bidang V ya. Dari garis yang tegak lurus garis, di mana kedua garis A dan B saling berpotongan, maka kita simpulkan garis G tegak lurus bidang V. Mengenai jarak titik ke bidang ya. Jarak antara titik A ke bidang V adalah, jadi di sini titik A disimbolkan dengan titik warna biru dan V bidang berwarna pink ya. Jarak antara titik A dan bidang V tadi adalah panjang ruas garis ya. Jadi jaraknya berupa panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dari titik A tadi ke bidang V ya. Panjang ruas garis di sini adalah ruas garis berwarna kuning, di mana ruas garis ini tegak lurus. Nah, ada simbol tegak lurusnya ya, dengan bidang V ya. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABC D E F G H dengan panjang rusuknya 10 cm. Sama semua ya rusuk-rusuknya ya karena kubus. Yang ditanyakan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, kita buat bidang BDHF-nya bidang berwarna biru ya. Dan pembahasannya adalah, nah ini tadi adalah gambar kubus dengan panjang rusuk yang disimbolkan dengan R sama dengan 10 cm. Maka jarak titik A ke bidang BDHF yang berwarna biru itu diwakili oleh panjang AP ya. Jadi jarak antara titik A ke bidang BDHF yang berwarna biru adalah panjang AP, yaitu panjang garis AP yang berwarna merah ya. Karena apa? Karena garis AP ini tegak lurus dengan BD ya. Karena garis AP tegak lurus garis BD dan garis BD ada pada bidang BDHF. Nah, bagaimana mencari AP? Panjang AP adalah setengah dari panjang AC, jelas ya? Karena AC tegak lurus dengan BD ya. Karena AC dan BD adalah dua diagonal sisi yang saling tegak lurus.
Maka sama dengan setengah dikali 10 akar 2, di mana AC adalah diagonal sisi. 10 akar 2 dari mana? Jika kita mengingat kembali ada rumus cepat mencari diagonal sisi, yaitu rumusnya R akar 2, dengan R di sini di soal ini adalah 10 cm, maka diagonal sisinya adalah 10 akar 2 ya. Jadi 10 akar 2 adalah nilai AC. Sehingga setengah kali 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Jadi jarak A ke B DHF adalah 5 akar 2 cm ya. Contoh yang kedua, diketahui limas segi 4 beraturan ya. Jadi alasnya adalah segi 4 beraturan. Dinamakan T, A, B, C, D. Panjang AB sama dengan 8 cm dan panjang TA adalah 12 cm. Jarak titik T yang disimbolkan dengan warna merah ke bidang ABCD ya. Bidang ABCD adalah bidang alas dari limas segi 4 ini ya. Alasnya berbentuk segi 4 beraturan, di mana panjang sisi-sisinya sama panjang ya. Nah, penyelesaiannya adalah yang ditanyakan tadi adalah jarak titik T ke bidang ABCD, yaitu jarak titik puncak ke bidang alas limasnya ya. Maka jarak T ke ABCD ini adalah jarak dari titik T ke perpotongan AC dan BD. AC dan BD adalah dua garis yang ada pada alas limas, yaitu ada pada bidang ABCD ya. Maka jarak dari T ke ABCD adalah panjang TP ya. Karena apa? Karena TP di sini adalah garis yang tegak lurus bidang ya. Jelas ya, karena TP kan garis tinggi. Jelas bahwa garis tinggi itu pasti tegak lurus dengan alasnya ya. Dimana AC adalah diagonal sisi alas, yaitu diagonal sisi persegi. Nah, kita bisa hitung dengan cara cepat diagonal sisi sama dengan R akar 2, dengan R di sini adalah 8 cm, sehingga AC sama dengan 8 akar 2, dan AP adalah setengah dari diagonal sisi. AP adalah setengah dari AC. Tadi AC sudah kita hitung nilainya 8 akar 2, maka setengah kali 8 akar 2 adalah 4 akar 2 ya. Nah, untuk menghitung jarak panjang TP, kita lihat dulu segitiga APT ya. Segitiga APT adalah segitiga siku-siku di P ya. Jadi segitiga APT adalah segitiga berdiri ya, yang siku-siku di P. Maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Segitiga APT, sisi miringnya di mana? Sisi miringnya di sisi AT ya. Sehingga dengan rumus Pythagoras, AP kuadrat sama dengan TP kuadrat sama dengan AT kuadrat ya. Nah, kalau kita mau menentukan TP kuadrat, maka sama dengan AT kuadrat minus AP kuadrat. AP kuadratnya pindah ruas menjadi negatif atau minus AP kuadrat ya. Sehingga TP sama dengan akar dari AT kuadrat minus AP kuadrat ya, di akar ya. Nah, rumus TP ini kita tuliskan lagi ke sini. TP sama dengan akar dari AT kuadrat minus AP kuadrat. Sama dengan, AT-nya, panjang AT adalah 12, maka AT kuadrat adalah 12 kuadrat minus AP tadi nilainya adalah 4 akar 2, maka AP kuadrat sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan. Nah, jadi akar dari 12 kuadrat 144, 4 akar 2 dikuadratkan adalah 32 ya. Maka akar dari 144 minus 32 adalah akar dari 112. Maka sama dengan 4 akar 7 ya. Jadi jarak T ke ABCD, jarak puncak ke bidang alasnya adalah 47 cm ya. Contoh yang ketiga,
Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 9 cm. Jadi kubus ini memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang yaitu 9 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG ya. Bidang BDG adalah bidang segitiga berwarna kuning. Dan penyelesaiannya adalah jarak titik C ke bidang BDG, titik C titik yang berwarna merah, BDG adalah bidang yang berwarna kuning. Jaraknya adalah ruas garis yang dibuat melalui titik C atau ruas garis yang dibuat dari titik C dan tegak lurus GT. Jadi GT adalah garis berwarna biru yang merupakan garis tengah dari bidang BDG berwarna kuning. Kita buat garis dari titik C yang tegak lurus garis GT yang berwarna biru. Nah, garis ini adalah garis yang tegak lurus ke garis GT ya. Sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG adalah garis CP, yaitu garis yang berwarna merah ya. Nilai CP di sini bisa dihitung dengan 1/3 dikali CE ya. Karena apa? Karena CP di sini adalah 1/3 dari diagonal ruang. Nah, ini adalah cara cepatnya juga ya. Kalau CP itu adalah 1/3 dari diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus bisa dicari dengan rumus R akar 3, dengan R di sini adalah 9 cm. Maka CP sama dengan 1/3 dikali 9 akar 3. Maka 1/3 dikali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Sekian pembahasan, terima kasih.